Jadi sebelum membuat proposal, kita harus membuat skema sebagai pemberi jasa dan juga sebagai klien. Sebagai pemberi jasa, menurutku ada 3 segmen utama customer. Pertama, praktek mandiri dokter. Kedua, klinik swasta ataupun klinik negeri. Ketiga, rumah sakit swasta ataupun rumah sakit negeri. Dari bagian praktek mandiri dokter. Praktek mandiri dokter, klien itu pasti ada beberapa permintaan. Ada klien yang ingin diuruskan dari mulai perizinan, pembukaan, manajemen, sampai praktek tersebut berjalan. Ada juga praktek mandiri dokter yang udah ada bentuknya, namun sistemnya konvensional pengen berubah ke sistem digital. Dan kita bisa memberikan sistem rekam medis online. Ketiga, sudah digital ataupun masih konvensional tapi ada permintaan khusus untuk customize dari sistem RM online. Lalu bagian klinik swasta atau klinik negeri. Dari sistem yang kita punya sebenarnya lebih ke klinik friendly karena fiturnya lebih lengkap. Nah, kembali lagi, kita juga bisa masuk ke bagian perizinan pendampingan dari manajemennya, dari mulai kampanye-kampanye untuk pembukaan, kampanye-kampanye untuk istilahnya peningkatan pasien, dan sosial media bisa masuk ke klinik. Dan juga sistem RM online yang sudah disediakan. Bisa juga untuk sistem customize sesuai permintaan klinik tersebut. Untuk RS, secara sistem mungkin kita belum ada pengalaman di RS itu seperti apa. Tapi secara tidak langsung kita sudah punya pengalaman untuk sistem RM-nya adalah dari mulai input, proses, dan output-nya sudah terekam di rekam medis. Selanjutnya setelah kita mengetahui klien permintaannya seperti apa, kita menentukan isi dari proposal tersebut. Isinya pasti ada latar belakang tentang kami dan sebagainya. Yang paling penting adalah alur kerjasama. Alur kerjasama yang kita bisa tawarkan karena kita sebagai freelance atau mandiri ataupun perorangan, itu kita menggunakan nama Solusi Dokter. Di Solusi Dokter tersebut harus ada website. Website tersebut diharapkan bisa untuk demo bagian praktek mandiri dokter, sistem RM online-nya, dan juga jasa-jasa yang kita tawarkan. Selain itu, kita bisa membuat juga dari awal di proposalnya mencantumkan kayak sosial media yang kita punya. Dan sosial media tersebut aktif secara keseluruhan. Dan apabila sudah ada tag klien, step by step yang bisa kita lakukan apa saja? 1. MOU. MOU dari bagian klien dengan kita. Dari mulai waktu pengerjaan, tata cara pengerjaan, dan kesepakatan harga. Di mana kita membuat skema 30% untuk uang awal, 50% untuk pertengahan mau selesai dari sebuah acara untuk acara ya, 50% untuk bagian pelunasan, 20% untuk terakhir dengan estimasi waktu kurang lebih sebulan. Kita buat sistem sebulan dulu untuk pengerjaan dari dokumen untuk perizinan. Nah, kalau memang permintaannya cuma bagian maintenance dan sebagainya kan pasti MOU ini beda dong. MOU ini cuma misal istilahnya cuma training, pemasangan atau tata cara. Bisa aja langsung pelunasan dan ibaratnya langsung berlangganan, bisa juga kan sistemnya. Dan setelah MOU tersebut kita menentukan paket. Nah, dari paket-paket tadi kan sebenarnya kita bisa simpulkan kan paketnya mau apa saja. Paket PMD khusus, paket PMD jadi pilihannya ada tadi kan. Paket klinik ada pilihan tadi juga, paket RS juga ada pilihan tadi. Jadi tinggal menentukan di dalam proposal ada paket-paketnya. Selain proposal yang bentuknya Word atau PDF, kita juga harus menyiapkan proposal yang berbentuk PPT menarik agar si klien itu merasa lebih senang melihat sebuah proposal yang dibuat. Sementara untuk bagian step by step proposal itu dengan nama Solusi Dokter. Sebenarnya itu dulu. Kalau dari Mas Fajar sama Fatur ada tambahan nggak? Oke, ala perlu kan karena kan di rekod kan, jadi bebas lah main ngomong apa diskusi.
Pemaning sing perlu ditambahkan dari penjelasan ini yang ono tambahan ora sementara. Longko ya, berarti nek misal kiu di pateni itu baru dibuat notulen dan langkahnya menurutnya mesti masing-masing dari kita tanya-tanya dulu sih ke bagian apa namanya ChatGPT lebih baik dibuat seperti apa dan dikasih rekomendasi mau buatnya kayak apa. Lah sarannya adalah kita pasti pakainya cloud ya. Nih, aku pakainya cloud dengan prompt yang sejelas-jelasnya. Misal nama timnya, nama brandnya apa, timnya siapa saja. Di bagian tim tersebut itu bagian marketing, itu bagian IT developer, satu bagian sosial media. Kan sementara kan pembagiannya kan itu dulu kan, 3 hal paling utama nanti setelah jalan. Nah, apa namanya? Ya hari ini sebisa mungkin malam inilah ya biar ada gambaran proposalnya mau gimana dulu biar nanti udah bentuk output proposal dan kita bisa baca bareng-bareng dan evaluasi bareng-bareng. Paling proposal paling utama karena nanti setelah kita obrolkan proposal wis sih wis mana sih menurutnya namanya murah apa ya langsung gawe proposal balah oke by record terus orang apa lanjut menurutnya wis ya cukup ya